Oke, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sesaat lagi akan sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa hidup kita adalah sebuah anugerah, amin. Dan kalau kita boleh sama-sama dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang gak bisa dibayar dengan harga apapun Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita mau sama-sama masuk dengan ucapan syukur. Kita mau tinggikan Dia, Bapak Saudara. Kita mau puji Dia lewat hati kita. Hatimu terukin namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau menghampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia
Oke, saudara, kita akan sama-sama hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ke 10. Saudara, tapi karena teks ini lumayan panjang, saudara, saya akan hanya membaca beberapa bagian. Nanti sisanya saudara bisa baca, lanjutkan itu di rumah, saudara ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan saya lompat, saudara, ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. Ayat ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, nanti selebihnya sudah bisa lanjutkan dalam perenungan saudara. Saudara, hari ini saya ingin sengaja mengajak saudara membaca teks ini. Saya ingin kita belajar dari teks ini, saudara, dalam waktu yang singkat. Saudara, Tuhan ingin menggerakkan kita untuk kemudian mencoba melihat jemaat ini dan bagaimana kita kemudian mengikuti apa yang menjadi teladan dari jemaat ini. Kalau saudara baca dalam teks ini, saudara, menarik sekali. Saudara, Paulus menuliskan teks ini kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang memang Paulus rintis dalam pelayanan misi yang kedua. Sekalipun demikian, saudara, perintisan Paulus kepada jemaat Tesalonika ini sebenarnya tidak berlangsung lama. Kalau saudara baca di dalam catatan Lukas pasal yang ke-17, saudara bisa menemukan di situ dari ayat yang ke-5 seterusnya, saudara, bahwa pada waktu Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika dan melakukan pelayanan perintisan, saudara, ada penolakan, ada ketidaksukaan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka memang notabene menentang Injil Kristus, saudara. Jadi mereka merasa bahwa kehadiran Paulus ini menjadi satu bumerang bagi eksistensi mereka. Itu sebab mereka mencoba melakukan upaya bagaimana mengusir Paulus dari tengah-tengah kota Tesalonika dengan segala ancaman. Saudara, melihat hal itu, orang-orang yang percaya di tengah-tengah jemaat pada waktu itu yang sudah mulai terbentuk, saudara, mereka kemudian mendesak Paulus untuk segera pergi tinggalkan Tesalonika supaya lebih baik, saudara, supaya nyawa Paulus lebih aman, saudara. Itu sebab kehadiran Paulus di tengah-tengah jemaat itu tidak terlalu lama. Tetapi, saudara, sekalipun demikian, saudara, kita bisa melihat bahwa ketidakhadiran Paulus itu tidak membuat orang-orang Tesalonika ini kemudian mengalami stagnasi, bahkan bubar begitu saja. Tidak, bahkan lebih sebaliknya, saudara. Kita bisa melihat bahwa justru di tengah-tengah Paulus tidak hadir, mereka bisa menunjukkan kualitas hidup yang begitu luar biasa di dalam Kristus, saudara. Bahwa dikatakan oleh Paulus memberikan sebuah note, ada satu kata yang sangat menarik, dikatakan bahwa jemaat ini sudah menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang percaya, bahkan di tengah-tengah orang yang tidak percaya pada waktu itu. Nah, hari ini kita mau lihat, saudara, teladan apa yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika ini dan yang bisa kita sama-sama ikuti, saudara. Kalau kita perhatikan dalam catatan ini, saudara, dikatakan yang pertama Paulus berkata, teladan yang mereka tunjukkan yaitu iman yang sejati. Paulus menemukan ada iman yang sejati di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu, saudara. Jadi orang-orang di Tesalonika ini mereka bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh punya iman yang betul-betul hidup di dalam Kristus, saudara. Mereka tidak hanya sekedar dengan mulut mereka berkata bahwa mereka menerima Kristus dan mau hidup bersama dengan Kristus, tapi mereka tunjukkan dengan perbuatan mereka yang nyata. Paulus berkata, saudara, bahwa mereka itu rela kemudian meninggalkan semua, dikatakan berhala-berhalanya. Ayat 9 saudara bisa perhatikan. Mereka kemudian tinggalkan berhalanya, mereka kemudian ikut Kristus dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka tinggalkan semua yang lama, apa yang biasa mereka lakukan, penyembahan terhadap patung-patung, kepercayaan mereka kepada sesuatu hal yang tidak jelas, mereka tinggalkan semua itu dan mereka kemudian ikut Kristus, saudara. Mereka berbalik 180 derajat untuk ikut Kristus. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang. Mereka tetap untuk mengarahkan pandangan mereka hanya kepada iman di dalam Kristus Yesus, saudara.
Saudara, hari ini ada banyak orang seringkali berkata mereka percaya sama Tuhan, tapi seringkali saudara, mereka tidak sungguh-sungguh berbalik. Betul nggak saudara? Hari ini ada banyak kita mungkin di antara kita yang berkata percaya kepada Kristus, tapi hidup kita tidak sungguh-sungguh terarah kepada Kristus. Seringkali hidup kita masih terikat dengan sesuatu hal yang lama. Seringkali hidup kita masih terikat dengan berhala-berhala kita yang lama, bahkan berhala-berhala baru yang kita jadikan untuk kemudian mengikat hidup kita, saudara. Saudara, jemaat Tesalonika ini pada waktu dia percaya kepada Kristus, mereka tinggalkan semuanya yang lama. Mereka tinggalkan segala sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka tinggalkan semua pikiran-pikiran yang jahat yang membawa mereka bisa jauh dari Tuhan. Mereka tinggalkan semua dan mereka mulai mengarahkan kepada Kristus, saudara. So, Tuhan hari ini ingin kita memiliki iman yang demikian. Iman yang total, iman yang sungguh, iman yang kemudian mengarahkan hidup kita hanya kepada Kristus. Iman yang tidak lagi kemudian terbuai dengan segala sesuatu yang lama yang di masa lalu kita. Paulus berkata, aku mulai hari ini, aku tinggalkan segala sesuatu yang ada di belakangku dan mulai mengarahkan pandanganku kepada Kristus, saudara. So, Tuhan mau hari ini kita memiliki iman yang demikian. Iman yang bukan setengah-setengah. Segala sesuatu yang setengah-setengah akan tidak mendatangkan hasil yang maksimal, saudara. Segala sesuatu yang setengah-setengah, saudara, itu akan membuat kemudian semuanya itu menjadi gagal. Saudara, kalau hari ini, saudara, kita mau beriman kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan, kau harus beriman secara total, saudara. Tidak bisa tidak. Kau tidak bisa menyembah Tuhan, kau tidak bisa menyembah Mammon. Kau harus pilih salah satu, mau ikut Tuhan atau mau ikut Mammon. Saudara, jemaat Tesalonika ketika dia kenal Kristus, percaya kepada Kristus, dia tunjukkan dengan hidupnya, tinggalkan segala sesuatu berhala-berhalanya. Saudara, hal yang kedua yang menjadi teladan yang Paulus kagum dari jemaat ini adalah bukan hanya tentang imannya, tetapi yang kedua adalah ketekunannya dalam pengharapan. Saudara, kita tahu kalau kita baca dalam catatan sejarah, jemaat Tesalonika ini, saudara, hidup di tengah-tengah sebuah kota yang metropolis, yang saya katakan tadi kota-kota, di mana orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka bahkan mendiskreditkan sinis terhadap Kristus. Mereka tidak suka ada orang-orang yang bernama diri Kristen, pengikut Kristus, mereka nggak terima. Mereka kemudian menolak orang-orang. Paulus saja ditolak, saudara. Saudara bisa bayangkan, apalagi mereka, saudara. Jadi boleh dikatakan keadaan mereka pada waktu itu tidak mudah. Karena mereka harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mereka bukan hanya harus bergumul dengan diri mereka sendiri, dengan kedagingan mereka. Mereka juga harus bergumul dengan orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Orang-orang yang tidak suka dengan Kristus. Mereka juga harus bergumul dengan keadaan dunia, keadaan pada waktu itu. Dan itu menjadi tidak mudah. Karena ada banyak sekali pergumulan. Satu selesai, datang lagi yang lain, silih berganti, saudara. Tapi saudara, menarik sekali dalam semua keadaan itu. Dalam semua tekanan itu. Orang-orang di Tesalonika ini, mereka tetap beriman kepada Kristus. Mereka tetap menaruh pengharapan mereka kepada Kristus. Itu sebab dikatakan Paulus, ketekunan dalam pengharapan. Karena mereka tahu satu hal, bahwa di dalam Kristus, itu selalu ada yang namanya pengharapan. Bahwa di dalam Kristus tidak mungkin pernah tinggalkan kita. Di dalam Kristus ada janji-janjinya yang selalu ya dan amin. So itu yang menguatkan mereka. Karena mereka tahu semua kesulitan tantangan ini, itu hanyalah sementara. Semua akan berlalu. Semua akan selesai. Penderitaan yang kita alami hari ini, pergumulan yang kita alami hari ini, itu tidak pernah lebih besar daripada kemudian akan kita terima nantinya di dalam Kristus. So itu yang dipegang oleh jemaat Tesalonika ini. Itu yang dihidupi. Itu sebab saudara, mereka punya ketekunan yang begitu luar biasa. So hari ini hal yang sama Tuhan ingin katakan kepada kita. Di tengah pergumulan apapun, saudara, punya nggak kita ketekunan dalam pengharapan itu? Atau jangan-jangan kita gampang sekali mengeluh dan kemudian marah sama Tuhan. Sulit sedikit kita kemudian ngambek. Ada masalah dan tantangan sedikit kemudian kita marah, kecewa. Kita tinggalkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak mengasihi kita. So, jemaat Tesalonika tidak demikian. Pergumulan masalah yang datang silih berganti tidak membuat mereka harus bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan mengasihi aku? Tidak, saudara. Mereka tahu dengan jelas bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka tahu dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Sekalipun hidup mereka harus bergumul, ada banyak penderitaan, banyak masalah, mereka tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Mereka tahu bahwa janji Tuhan kepada mereka, ya dan amin. Dan mereka tahu bahwa kemuliaan yang mereka terima nanti itu jauh lebih besar daripada segala pergumulan hari ini yang mereka hadapi. So, Tuhan mau kita punya pengharapan.
ketekunan dalam pengharapan seperti demikian. Hari ini kita bergumul dengan keadaan dunia, keadaan sekitar kita, ekonomi, keadaan kemudian kesehatan dan sebagainya. Tetaplah bertekun dan percayalah bahwa selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Sesulit apapun kehidupan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Perjalanan kita hari demi hari, kalau kita bisa lewati saudara, itu semua karena kekuatan Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan bagi kita. Saudara, jemaat ini yang ketiga, saudara, bukan hanya punya iman, bukan hanya ketekunan dan pengharapan, tapi punya kasih yang tulus. Saudara. Menarik sekali kalau saudara perhatikan. Saudara, jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang kaya seperti jemaat Korintus. Mereka jemaat yang sangat punya juga keterbatasan, pergumulan. Keadaan ekonomi mereka tidak lebih baik, saudara. Saudara, dikatakan kalau saudara perhatikan di dalam 2 Korintus pasal ke-8 dan ke-2 sampai 5, kita bisa melihat bagaimana Paulus berkata bahwa mereka ini sangat miskin sebenarnya. Mereka ini juga bergumul di dalam penderitaan, tetapi dikatakan di dalam keadaan mereka itu, mereka punya kasih yang luar biasa, saudara. Mereka kaya dalam kemurahan. Saudara baca dalam catatan Korintus ini, so dikatakan bahwa Paulus itu memberikan kesaksian bagaimana orang-orang Tesalonika ini memberikan sesuatu bahkan lebih daripada kemampuan mereka. Mereka bahkan mendesak Paulus untuk kemudian ikut ambil bagian dalam pelayanan Paulus. Padahal mereka sendiri kekurangan, padahal mereka sendiri bergumul dengan kehidupan mereka. Tetapi keterbatasan itu tidak membuat mereka harus terbatas dalam mengasihi orang lain. Saudara, pada waktu kita bicara dengan kasih, saudara, saya tidak bicara bahwa kasih ini selalu identik dengan materi, dengan uang, dengan pemberian, saudara, pemberian benda. Tapi saudara, kasih ini, saudara, bisa lebih dari sekedar itu. Kasih bisa bentuk perhatian, kasih juga bisa bentuk dalam doa, kasih bisa bentuk dalam kepedulian yang lain. Saudara, saya pernah khotbahkan ini, saudara, bagaimana sebenarnya isu yang kita hadapi bukanlah mampu atau tidak mampu untuk melakukan kasih, tetapi mau atau tidak mau kita melakukan kasih itu, saudara. Saudara, hari ini, saudara, dunia ini butuh melihat bukan hanya kata-kata tentang indah tentang kasih, saudara, tapi dunia juga mau lihat tentang tindakan kasih kita yang sungguh-sungguh nyata dan indah itu, saudara. Saudara, dunia hari ini bergumul dengan keadaan yang sulit. Bagaimana kita orang-orang Kristen itu bisa ikut ambil bagian di tengah-tengah dunia ini, saudara. Mungkin tidak besar, yang kecil yang kita bisa lakukan, tapi lakukan yang kecil itu dengan kasih yang besar. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk kemudian kita lakukan ini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Bukankah kita harusnya mengasihi orang-orang sekitarnya, saudara? Saudara, kasih ini, saudara, itu luar biasa dimiliki oleh orang-orang Tesalonika ini. Saudara, hari ini, saudara, Tuhan ingin kita belajar 3 hal ini. 3 hal ini. Ingat, yang pertama, saudara, Tuhan mau saudara saya memiliki iman yang sejati di dalam Dia. Kalau saudara mau percaya sungguh-sungguh sama Dia, sama Tuhan. Jangan pernah lagi kembali kepada semua berhalamu yang lama. Tinggalkan itu semua dan mulai ikut Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita tekun dalam pengharapan. Sesulit apapun hidup kita hari ini, percayalah di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan janji-janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia punya caranya untuk menolong kita. Yang terakhir, Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang penuh kasih, mengasihi dengan tulus kepada orang di sekitar kita. Sebagaimana kasih Tuhan itu sudah turun ke atas kita, Tuhan mau kasih Tuhan itu disalurkan, dibagikan melalui hidup kita kepada orang-orang lain. Saudara, kiranya Tuhan boleh memakai kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menolong kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk boleh menjalani panggilan kami, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Belajar dari jemaat Tesalonika ini, Tuhan, biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh, Tuhan, sekali lagi memiliki iman yang sejati di dalam Engkau, dan tekun dalam pengharapan, dan juga memiliki kasih yang tulus kepada banyak orang. Tolong kami, Tuhan, kami tahu kami butuh anugerah Tuhan untuk melakukan semua itu, karena kami tidak mungkin dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke saudara, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan sama-sama naikkan, saudara ya. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk semua yang kita boleh alami sampai hari ini. Kita mau bersyukur sama-sama untuk semua berkat-berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan sampai hari ini Tuhan berikan bagi kami.
Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami, yang memberikan sukacita bagi kami, yang menopang kami dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati pekerjaan kami di tengah-tengah banyak orang sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan boleh menolong kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dalam hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang satu minggu ini. Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan Kau tetap berkarya dalam kehidupan kami. Ada suka, ada duka, tapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan Kau selalu berikan yang terbaik bagi kami. Itu sebab kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan izinkan boleh kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk penanganan COVID-19, saudara. Kita mau sama-sama naikkan pokok doa ini. Satu sisi kita bersyukur angka sebaran sedikit melandai, tapi itu tidak menjadi satu hal yang membuat harus kita terlena, karena di depan kita masih ada banyak pergumulan. Nah, kita mau sama-sama doakan hal ini. Kita mau doakan pemerintah kita mau doakan untuk tim Satgas khususnya, supaya semuanya boleh bekerja dengan baik. Kita doakan untuk program vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik. Saudara, mari kita sama-sama kita naikkan pokok doa ini ya. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19 di tengah-tengah negara kami Tuhan. Kami bersyukur satu sisi kami boleh melihat angka sebaran COVID sudah mulai melandai, tapi sekalipun demikian Tuhan, kami tetap harus berjaga-jaga, kami tetap harus antisipasi, karena persoalan ini masih ada dan masih mungkin nampak masih besar, karena kami terbatas untuk beberapa hal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami sanggup melewati semuanya itu. Dan itu sebab kami mau datang kepada Tuhan juga menyerahkan pemerintah kami secara khusus dan tim Satgas yang bertugas menangani penanganan COVID ini. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong, berikan hikmat kepada mereka, berikan kebijaksanaan kepada mereka, mampukan mereka Tuhan untuk boleh memikirkan kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk boleh melakukan penanganan COVID-19 ini. Tuhan boleh menolong yang upaya yang sedang pemerintah lakukan, khususnya program vaksinasi yang sedang berlangsung hari ini Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga untuk stok vaksinasi itu boleh tersedia tepat pada waktunya, sehingga pendistribusian pun boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap orang yang menerima pun boleh menerima semua vaksin itu dengan baik dan dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah-Mu Tuhan, kalau boleh turut campur tangan, jauhkan dari segala orang-orang yang berusaha untuk boleh mengambil kesempatan di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan. Tuhan boleh menegur dan menyadarkan mereka untuk tidak melakukan suatu hal yang buruk di tengah-tengah bangsa yang sedang bergumul ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Saudara, kita mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Saudara yang tahu nama mereka, mari kita sebut nama mereka di dalam doa-doa ini Tuhan, supaya Tuhan boleh tolong mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini, saudara. Tuhan, kami juga mau datang kepadamu, kami mau berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman, sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang yang dekat dengan kami, mereka yang hari ini harus mengalami satu pergumulan terdampak COVID. Tuhan, kami tahu ini sebuah pergumulan yang tidak mudah. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan di dalam mereka yang mengalami pergumulan ini, karena mereka harus bergumul dengan kesehatan fisik mereka, ketidakpastian. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Tuhan, kami mohon Kau jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau sediakan obat-obat yang terbaik yang cocok dengan kondisi tubuh mereka. Kau tolong supaya Tuhan boleh juga sediakan stok-stok yang mungkin butuh plasma darah dan sebagainya Tuhan. Tuhan boleh sediakan bagi mereka. Tuhan tolong pakai tim perawat juga yang bekerja merawat mereka. Tuhan, pakai mereka semua, pakai semua apapun yang diupayakan Tuhan untuk boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Terutama Tuhan, berikan mereka kekuatan dan keteguhan dalam iman mereka. Bila dalam pergumulan ini mereka boleh melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan terus bekerja untuk boleh menolong dan memulihkan mereka. Tuhan, tolong Tuhan jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang lain, yang kami mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu Tuhan, biar sungguh Tuhan yang boleh tolong mereka secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa juga untuk gereja kita, secara khusus kita mau berdoa untuk GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Kita mau berdoa untuk kesehatan setiap jemaat dan juga pertumbuhan rohani jemaat.
Dan kita juga berdoa supaya Tuhan yang boleh berikan mereka kekuatan dalam menghadapi pergumulan masa pandemi ini. Dalam keadaan ekonomi yang tidak mudah, Tuhan juga turut campur tangan. Dan kita juga mau berdoa untuk persiapan ibadah besok, supaya Tuhan boleh tolong semuanya, boleh berjalan dengan baik. Ada perjamuan kudus, Tuhan siapkan hati kita. Kita doakan untuk kesiapan para pelayan dan setiap kita. Mari kita berdoa sama-sama untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan bagi kami, untuk boleh sama-sama menikmati persekutuan di tengah-tengah komunitas ini. Tuhan, kami mau bersahati berdoa untuk saudara-saudara kami. Tuhan yang boleh tetap jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, iman, sama seperti Tuhan berikan itu kepada kami. Tuhan boleh menolong mereka dalam pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Mungkin ada mereka yang bergumul dengan keadaan ekonomi mereka, Tuhan yang boleh turut campur tangan, bukakan jalan keluar bagi mereka, memberikan mereka kecukupan, apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Tuhan tolong rekan-rekan kami yang sedang sakit, lemah tubuh, Tuhan, yang turut campur tangan Tuhan, untuk boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan banyak hal, mungkin ada relasi di tengah-tengah keluarga, suami istri, orang tua anak. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan mereka ini. Biar sungguh Tuhan yang boleh menolong, berikan mereka hikmat juga untuk boleh menemukan jalan keluar, untuk boleh mengatasi semua masalah yang ada. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan rohani setiap jemaat-Mu di tengah-tengah komunitas ini Tuhan. Di tengah-tengah jemaat-Mu Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo Tuhan. Tolong bila ada kebangunan rohani, bila masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kami boleh kembali mengingat Tuhan, untuk sadar akan kembali kepada Tuhan. Dan bahkan di masa-masa prapaskah ini kami boleh sungguh-sungguh boleh lihat kembali penderitaan Kristus dan tetap kemudian menyelami tentang kasih Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk ibadah besok. Tuhan boleh menolong supaya boleh semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh tolong perjamuan kudus juga boleh berjalan dengan baik. Siapkan hati kami, Tuhan siapkan hati setiap jemaat-Mu. Tuhan jaga hati para pelayan-Mu dalam segala persiapan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama berdoa, menyerahkan pokok doa kami, syafaat kami ini Tuhan. Engkaulah yang punya segala sesuatu, Engkaulah yang punya hidup kami Tuhan, dan segala rencana hidup kami, rancangan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh menikmati setiap jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Persekutuan doa pagi ini selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara.